Hai teman-teman Sungsait, semangat pagi untuk kita semua. Pada video kali ini aku ingin bicara soal menentukan nilai yang baik dan buruk. Pertama, aku ingin mengklarifikasi. Mengklarifikasi, mengkelompokkan lah. Kok klarifikasi? Kasus apa, Deng? Enggak, canda kasus. Oke, aku ingin mengkelompokkan yang mana nilai yang baik dan yang mana nilai yang buruk. Pertama, nilai yang baik. 1. Berdasarkan pada kenyataan. 2. Membangun secara sosial. 3. Segera dan dapat dikendalikan. Nilai-nilai yang buruk. 1. Tahayul. 2. Merusak secara sosial. 3. Tidak sengaja dan tidak dapat dikendalikan. Sekiranya itulah perbedaan menentukan nilai yang baik dan buruk. Kejujuran merupakan suatu nilai yang baik, karena ini adalah sesuatu yang dapat sepenuhnya teman-teman kendalikan. Ini mencerminkan kenyataan, dan ini memberikan manfaat bagi orang lain. Popularitas di sisi lain merupakan nilai yang buruk. Jika itu menjadi nilai teman-teman, dan jika ukuran teman-teman adalah menjadi cowok atau cewek yang paling populer di misal katakanlah di pesta dansa, banyak dari apa yang terjadi akan berada di luar kendali teman-teman. Teman-teman tidak tahu siapa saja yang ada di sana, dan kemungkinan teman-teman tidak akan mengenal setengah dari mereka. Kedua, nilai atau ukuran tidak berdasarkan pada kenyataan. Teman-teman mungkin merasa terkenal atau tidak terkenal, namun di saat yang bersamaan, pada kenyataannya, teman-teman benar-benar tidak punya petunjuk apapun tentang apa yang dipikirkan orang lain terhadap teman-teman. Catatannya teman-teman, orang yang takut terhadap apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya, mereka sesungguhnya ketakutan jika semua hal buruk yang mereka pikirkan tentang diri mereka berbalik ke arah mereka. Please dinoted ya teman-teman. Nah, beberapa contoh nilai yang baik yang telah aku sebutkan sebelumnya, seperti kejujuran, inovasi, peka, membela diri sendiri, membela orang lain, penghargaan diri, rasa ingin tahu, amal, kerendahan hati, dan kreativitas. Itu beberapa contoh dari nilai yang baik. Nah, beberapa contoh dari nilai yang buruk alias tidak sehat, seperti dominasi melalui manipulasi atau kekerasan, gonta-ganti pasangan, senantiasa merasa senang, selalu menjadi pusat perhatian, tidak mau kesepian, disenangi semua orang, menjadi kaya demi kaya, apalagi ya mengorbankan hewan-hewan kecil untuk dewa-dewa pangan, dan sebagainya. Nah, teman-teman akan mencermati bahwa nilai yang baik, sehat didapatkan secara internal. Sesuatu seperti kreativitas atau kerendahan hati dapat dialami saat ini juga. Teman-teman hanya harus mengalahkan benak teman-teman dengan suatu cara agar dapat mengalaminya. Nilai-nilai ini bersifat segera dan dapat dikendalikan serta menghubungkan teman-teman dengan dunia melebihi yang bisa teman-teman bayangkan. Nilai-nilai buruk biasanya bersandar pada peristiwa eksternal. Terbang dengan jet pribadi, selalu dinilai benar, memiliki sebuah unit di Bahama, makan conili sambil digeraing 3 penari bugil, dan sebagainya. Nilai buruk, meskipun kadang memberikan kesenangan atau kenikmatan, berada di luar kendali teman-teman, dan seringkali memakai alat-alat yang secara sosial merusak atau bersifat tahayul untuk bisa mencapainya. Nilai adalah tentang prioritas. Setiap orang tentu ingin cum laude dan mendapatkan nilai yang bagus serta pujian. Pertanyaannya adalah tentang prioritas teman-teman. Nilai apa yang teman-teman prioritaskan di atas nilai lainnya? Dan
yang karenanya memengaruhi pengambilan keputusan teman-teman lebih dari nilai lainnya. Nilai tertinggi dari seorang Hiro Onoda. Kembali kita ke kisah pada video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, please tengok aja di playlistnya kita ya di Solongside. Nah, nanti juga aku tempel deh link tentang kisah Hiro Onodanya. Nah, nilai tertinggi dari seorang Hiro Onoda adalah menyelesaikan kesetiaan dan pelayanan pada Kekaisaran Jepang. Nilai ini andai dikata teman-teman dapat menangkapnya saat membaca kisahnya, lebih busuk daripada segulung sushi basi. Ini sungguh menciptakan masalah yang sangat besar bagi Hiro. Seperti dia terjebak di sebuah pulau terpencil di mana dia makan serangga dan cacing selama 30 tahun. Dan dia juga terpaksa membunuh penduduk tidak bersalah. Jadi, meskipun faktanya Hiro melihat dirinya sebagai seorang yang sukses, dan meskipun dia pada kenyataannya menghidupi ukurannya, saya rasa kita semua akan sepakat kalau hidupnya luar biasa kacau. Tidak seorang pun dari kita mau bertukar tempat dengannya. Demikian pula ketika diminta untuk mengomentari tindakannya. Dave Mustaine, seperti juga di kisah kita pada video sebelumnya, akan aku tempel juga linknya di description box. Kisah Dave Mustaine berhasil mencapai ketenaran dan nama besar, namun dia masih merasa sebagai sebuah kegagalan. Ini terjadi karena dia mengadopsi nilai yang buruk berdasarkan beberapa perbandingan tidak masuk akal terhadap kesuksesan orang lain. Nilai ini memberinya masalah-masalah buruk, seperti saya harus bisa menjual 150 juta kopi lagi, maka semuanya akan sempurna, dan tur berikutnya harus di stadion. Ya, masalah-masalah yang dalam benaknya harus dipecahkan agar bisa bahagia. Tidak heran, dia sama sekali tidak bahagia. Sebaliknya dengan Pete Best, meskipun depresi dan kelimpungan setelah didepak dari Beatles, semakin beranjak dewasa, dia belajar untuk membuat ulang prioritas atas nilai-nilai yang dianutnya. Karena ini, Best tumbuh menjadi pria yang sehat dan bahagia, dengan kehidupan yang sederhana dan keluarga yang luar biasa. Suatu hal yang ironisnya berusaha diraih atau dipertahankan 4 anggota Beatles dekade demi dekade lamanya. Ketika kita menganut nilai yang buruk, yaitu standar yang kita terapkan bagi diri sendiri dan orang lain, pada intinya kita sedang mencurahkan perhatian pada hal-hal yang tidak penting, perkara-perkara yang dalam kenyataannya membuat hidup lebih buruk. Tetapi jika kita memilih nilai yang lebih baik, kita mampu mengarahkan kepedulian kita terhadap hal-hal yang lebih baik, kepada hal-hal yang berarti, hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan secara lahir dan batin, dan memunculkan kebahagiaan, kenikmatan, dan kesuksesan sebagai efek sampingnya. Singkat kata teman-teman, inilah yang dimaksud dengan self-improvement yang sesungguhnya. Memprioritaskan nilai-nilai yang lebih baik, memilih hal-hal yang lebih baik untuk dipedulikan. Karena ketika teman-teman peduli pada hal-hal yang lebih baik, teman-teman akan mendapatkan masalah yang lebih baik. Dan ketika teman-teman mendapat masalah yang lebih baik, teman-teman akan menjalani kehidupan yang lebih baik pula. Sorry ya teman-teman, tadi suara kendaraannya bising. Oke, nah dari beberapa bab ke belakang akan kasus-kasus mengulas 5 nilai rasional yang saya yakini sebagai nilai yang paling bermanfaat untuk diterapkan. Kelimanya mengikuti hukum kebalikan yang pernah saya sampaikan di part pertama video saya di Solongside. Semua itu menuntut kita untuk berkonfrontasi dengan masalah secara lebih mendalam dan bukan menghindarinya. 5 hukum ini selain tidak biasa juga tidak membuat nyaman,
Tapi bagi saya, itu semua mengubah kehidupan. Pertama, yang akan kita lihat di bab selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab yang radikal. Bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, entah itu salah siapa. Kedua, adalah ketidakpastian. Mengakui ketidakpedulian teman-teman dan pengolahan rasa ragu yang terus terjadi atas keyakinan diri teman-teman sendiri. Berikutnya adalah kegagalan. Kehendakan untuk menentukan kesalahan dan cacat teman-teman sendiri sehingga itu bisa diperbaiki. Keempat adalah penolakan. Kemampuan untuk mengatakan atau mendengar kata tidak yang secara jelas menentukan apa yang akan teman-teman terima atau tolak dalam kehidupan teman-teman. Nilai terakhir adalah perenungan tentang kematian seseorang. Yang satu ini tentu teman-teman? Tentu sangat krusial. Karena dengan bersikap waspada terhadap kematian, ini mungkin menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk membuat semua nilai kita tetap berada dalam sudut pandang yang tepat. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin cerita kita yang begitu menginspirasi pada hari ini. So, jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike plus komennya jika teman-teman ada masukan demi Sulung Said yang lebih baik ke depannya. Bye-bye.